Salam jumpa lagi di channel Aku Suka Excel. Saya Diat dari PT Sarana Solusindo Informatika atau biasa yang disingkat dengan Solusi, yang merupakan salah satu training terbesar di Indonesia, di mana Solusi sudah berkiprah lebih dari 36 tahun di Indonesia, khususnya di dunia IT dan training. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan dua video yang sudah saya upload di YouTube ya. Ini lanjutan dari keduanya, dimana sekarang saya akan memberikan tips bagaimana membuat sebuah formula atau rumus dengan fasilitas calculated field di Excel ya. Nah, calculated field ini bagian dari fasilitas yang ada di pivot table. Tentunya buat teman-teman yang baru menggunakan pivot table, ini harus dibuat dulu ya. Nah, contoh ini saya buatkan datanya. Saya sudah punya data tentang penjualan 2020 ya. Ini masih lanjutan dengan video sebelumnya, cuman nanti ada beberapa header atau field yang sudah saya ganti ya. Untuk kolom pertama masih sama, ada nama penjual, data wilayah penjualan, bulan penjual, tanggal ini ya. Ini saya ganti tanggal penjualan. Oke, kemudian ada kode dari produknya, nama produk, jumlah, harga, dan kemudian statusnya. Oke ya. Nah, ini ada beberapa kolom yang beda dengan data dari video sebelumnya. Karena ini lanjutan, jadi ada data yang saya rubah. Baik, bagaimana kita bisa menggunakan fasilitas calculated field ya? Tentunya kita harus buat dulu pivot table-nya. Mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah melihat dua video saya sebelumnya, sudah sangat panjang lebar saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat pivot table, kemudian merubah tampilannya, banyak tampilan yang kita bisa rubah di dalam membuat sebuah report gitu ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang baru belajar bisa klik tab insert untuk membuat pivot table-nya ya. Dari tab insert nanti ada dua pilihan sini, saya tidak jelaskan lagi, mohon maaf karena ini video lanjutan ya. Nanti ada dua pilihan, bisa pivot table, bisa recommended pivot table. Saya pilih yang pivot table dan saya klik tombolnya, kemudian lalu saya klik OK. Yang penting pastikan teman-teman ya, sebelum pilih insert pivot table, kursornya ada di dalam database-nya atau di dalam data, jangan di luar. Kenapa? Karena nanti kalau kita masuk ke fasilitas pivot table, secara otomatis telah di select ya atau highlight data secara otomatis. Nih kalau teman-teman lihat di bagian kotak dialog pivot table from table or range-nya sudah terpilih. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik OK seperti biasa. Nanti muncul worksheet baru ya. Ini saya geser dulu. Nah, tinggal kita menentukan data apa yang mau kita tampilkan. Sama mungkin seperti kemarin ya. Misalnya kita ingin menampilkan laporan berdasarkan penjual. Nama penjual. Berarti ini kita klik field penjualnya. Kemudian kita ingin menampilkan nilai, misalnya ada jumlah sama harga gitu ya. Nah, biasa kan itu kalau penjualan ada berapa jumlah unit yang terjual sama nilainya, harganya. Kemudian kita akan buatkan subnya, bagian dari nama si penjual. Misalnya di sini ada status ya, status dari penjualannya. Ini saya klik, ada muncul ada status back order, maksudnya orang yang pertama kali mengorder produk yang kita jual. Kemudian ada status cancel, di mana barang itu dibatalkan, tidak jadi di order. Kemudian ada packet, berarti sudah dalam di paket gitu ya, sudah terbungkus tinggal dikirim. Kemudian ada shipped deh ya, ini statusnya bahwa barang itu sudah terkirim. Oke ya, mungkin itu aja dulu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan kalau teman-teman ingin menambahkan tipe produknya. Nah, itu bisa masukkan nanti di bagian label kolom. Oke, ini saya tambahkan aja ya, tipe sepeda di bagian label kolom. Nah, ini sudah lengkap. Jadi ada produknya, nama produknya, ada statusnya, ada nama si penjual, ada jumlah dengan harganya. Ya gitu ya. Nah, kalau sudah, bagaimana cara kita agar bisa
menggunakan fasilitas calculated field di dalam pivot table. Nah, tentunya teman-teman harus memilih ya, karena nanti ada status yang ketika kita klik pivot table analyze ya, atau yang versi 2016 ke bawah, ini tabnya namanya analyze. Kalau saya pivot table analyze karena saya menggunakan Excel di Office 365. Oke, ini saya klik. Nah, di sini ada namanya fields ya, item sama and set. Ini kalau diklik, kalau nanti teman-teman calculated fieldnya tidak terpilih, coba pastikan posisi datanya benar ya, bagian datanya. Oke, ini saya klik aja, saya klik lagi dari sini. Nah, contoh kasus yang pertama, kita akan mencoba gini, menambahkan satu kolom data, di mana kolom data itu merupakan kolom dari pajak. Jadi biasanya kan kalau kita melakukan penjualan suatu produk, ada pajaknya gitu ya. Nah, pajaknya kita akan buatkan di dalam tabel ini. Oke, cara buatnya tadi ya, dari step pertama, klik tab pivot table analyze ya. Kemudian klik tombol fields, items, and set. Kemudian teman-teman pilih calculated fields ya, ini diklik, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Nah, teman-teman tinggal ketik ya. Tadi kan kita ingin memasukkan data pajak, berarti kita kasih nama aja pajak sini, pajak atau teks ya. Pajak, kemudian formulanya misalnya pajaknya itu didapat dari 3% harga jual. Jadi dapat dari harga jual sebesar 3% dikali 0,03 ya. Jadi sama dengan data harganya atau price-nya dikalikan dengan persentase daripada pajaknya. Di sini saya menggunakan pajak 3% dari harga jualnya. Nah, kalau sudah klik add, sini ada tombol add. Teman-teman klik tombol add-nya. Nanti pastikan di pajaknya sudah masuk di bawah sini ya, di bagian field-nya kalau sudah oke. Nah, secara otomatis nanti teman-teman akan melihat di sini ada kolom pajak. Jadi nilai pajaknya sudah kelihatan ya. Nanti total pajaknya ada di sebelah kanan. Oke, mungkin untuk membuat simple datanya, saya tipe sepedanya saya nonaktifkan dulu ya. Ini saya tarik ke atas. Nah, biar kelihatan di pajaknya nih, total pajaknya. Jadi ini harga jualnya, ini jumlah pajaknya. Nah, tinggal satu lagi yang harus kita tambahkan adalah kolom data harga jual. Jadi ada harga standar yang belum kena pajak. Kemudian tadi kita sudah tambahkan kolom data pajak. Nah, tinggal kita satu lagi menambahkan yaitu harga jualnya. Berarti harga jual itu didapat dari harga ditambahkan dengan pajak. Gitu ya. Karena kan biasa pajak itu dibebankan kepada si pembeli. Oke, nah untuk membuatnya sama seperti tadi ya, stepnya kita klik lagi tab pivot table analyze atau tab analyze-nya, kemudian klik field, items and set, kemudian kita klik calculated field. Ya, kalau sudah kita ketik di sini namanya tadi harga jual. Ini harga jualnya. Jadi jangan sampai nanti tertukar ya. Kita buat seperti ini agar informasinya yang kita sampaikan lengkap ya. Ada harganya, harga dasar, ada pajaknya, kemudian ada harga jualnya. Nah, formulanya tentunya berasal dari tadi ya, harga kita tambahkan dengan pajaknya. Nah, ini sudah masuk di bagian fieldnya, tinggal double klik aja, kemudian di add. Seperti biasa, pastikan di bagian fieldnya sudah masuk harga jualnya. Nah, kalau sudah, tinggal klik OK. Nanti secara otomatis ada penambahan kolom data harga jual. Nah, ini data harga jualnya nanti kita gunakan. Ya, baik. Ini dari sisi calculated field ya. Nanti kalau teman-teman lihat itu ada juga yang namanya calculated item. Apa itu calculated item? Calculated item itu beda dengan field ya. Kalau field itu dia mengambil dari nama fieldnya. Nama fieldnya itu seperti kayak title judul ya. Jadi judul misalnya kayak di sini ada wilayah, tanggal, kode,
jumlah, harga, dan seterusnya. Tapi biasanya kalau calculated field itu data yang diambil adalah data yang bertipe numerik. Nah, kalau calculated item itu bisa menggunakan data yang bertipe text, ya. Contoh misalnya gini teman-teman, di status, data status kita nih, ini status, coba kita tampilannya kita rubah ya ke dalam bentuk outline atau tabular, biar kolom statusnya kelihatan terpisah dengan kolom nama penjual. Kita klik tab design. Kemarin sudah belajar di video saya yang kedua ya. Kemudian sini ada report layout. Kemudian coba kita pilih show in outlines formnya. Ini kita klik. Nanti kalau teman-teman lihat dia ada muncul sendiri ya kolom statusnya. Nah, jadi gini ya untuk contoh calculated field, calculated item. Calculated item itu kita akan mencoba memberikan status jual. Jadi status jual itu terjadi setelah ada back order, ada order di awal. Jadi orang-orang yang melakukan awal order itu kita siapkan datanya. Kemudian ada pempaketan, di packing gitu ya, dari data yang di order. Setelah ada pembayaran tentunya, kemudian baru dikirim, ada shipping. Nah, dari tiga ini baru terjadilah disebut dengan data penjualan. Jadi data penjualan itu statusnya muncul kalau sudah ada order, sudah ada packing, dan sudah ada shipping. Jadi barang itu sudah terkirim. Ya, tentunya setelah order sudah ada pembayaran ya. Pembayaran baru di packing. Nah, ini saya tidak masukkan status pembayarannya, tapi dari tiga itu baru muncul status yang namanya penjualan atau sold gitu ya. Baik, nah cara membuatnya step awalnya sama, kita masuk ke pivot table, analyze, kemudian field items, insert, kemudian teman-teman pilih calculated field. Posisinya alamat kursor harus di yang ini ya, status ya. Jangan di sini teman-teman, jangan di kayak jumlah atau harga ya. Nanti kalau teman-teman lihat di bagian tab analyze field item, nah nggak muncul dia, nggak aktif calculated itemnya gitu ya. Nanti ada pertanyaan lagi, ini nggak bisa nih Pak gitu. Nggak bisa karena posisi alamat salnya kurang tepat ya, nggak tepat. Nah, yang tepat itu masukkan ke kolom status. Ini klik salah satu data status, klik lagi tab analyze ya, kemudian field item, kemudian pilih calculated item. Nah, ini sudah aktif nih, tinggal diklik ya, kemudian kita kasih nama. Namanya adalah tadi ya, sold. Nah, sold ini dia akan terjadi formulanya kalau ada back order, kemudian kita plus, lalu ada packing, terus lagi ada shipping. Ya, ada tiga komponen ini ya, termasuk tadi ya pembayaran, sudah ada pembayaran setelah back order. Nah, baru kita add. Cuman yang untuk yang pembayaran saya nggak masukin. Kalau sudah oke. Jadi teman-teman bisa tambahin tuh, misalnya statusnya transfer, sudah ditransfer misalnya. Nah, itu bagian daripada data yang sudah terjual. Kalau sudah oke. Kalau mungkin ada contoh yang lain kayak PO ya, sudah PO, ada pembayaran baru dikirim barangnya misalnya. Nah, kalau sudah oke. Nah, kalau teman-teman lihat sini ada tambahan nih, ya. Ada tambahan item yang namanya sold. Nah, di sini dengan adanya tambahan ini berarti kita bisa membuat sebuah perbandingan antara barang yang sudah terjual dengan barang yang di cancel. Nah, di sini kita bisa gunakan fasilitas filter di bagian status. Kita klik tombol statusnya, kita uncheck dulu semuanya, kemudian kita pilih cancel sama sold. Jadi nanti kita bisa tahu jumlah barang yang tercancel dengan jumlah barang yang terjual, sehingga nanti kita bisa menganalisa dari tampilan rangkuman data yang kita miliki di dalam pivot table. Oke, baik, gitu aja teman-teman tips kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang membuka video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya ke teman-teman agar menjadi amal ibadah buat teman juga, sehingga video ini bisa tersebar.
bisa diambil manfaatnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ikuti channel Aku Suka Excel di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu.